cara berpikir yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pemikiran ini terjadi seperti sebuah diskusi yang berlangsung lama, di mana pemikiran sebelumnya selalu dijawab dengan berbagai pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang, sehingga muncul pemikiran baru dan begitu seterusnya. Untuk memahami diskusi yang berlangsung lama tersebut, perlu dipahami beberapa aspek dari setiap aliran. Di dalam dunia pendidikan, terdapat setidaknya dua jenis aliran pendidikan, yaitu aliran klasik dan aliran pokok pendidikan di Indonesia. Adapun pengertian aliran klasik dalam pendidikan adalah pendekatan yang menekankan pada pendidikan liberal ARTS, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan akal budi, logika, dan moral melalui studi mendalam terhadap karya-karya besar, great books, filsafat, sastra, sejarah, dan bahasa. Kemudian aliran-aliran klasik yang meliputi aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan dan perkembangan individu berasal dari pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Menurut aliran empirisme, manusia dilahirkan seperti kertas putih atau tabel rasa yang kosong, dan pengetahuan terbentuk dari interaksi dengan lingkungan. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke yang menekankan bahwa lingkungan dan pengalaman eksternal sangat berperan dalam perkembangan individu, sementara pembawaan atau faktor genetis dianggap tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua yaitu aliran nativisme, yang berargumen bahwa individu sudah dilahirkan dengan sifat, kemampuan, dan pembawaan tertentu yang melekat sejak lahir. Pengetahuan dan perkembangan seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik daripada oleh pengalaman lingkungan. Jadi, menurut nativisme, lingkungan memiliki peran yang sangat terbatas dalam membentuk kepribadian dan kemampuan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran naturalisme. Pandangan yang ada bersamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf dari Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kita ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan-tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Aliran yang kedua itu aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Steer, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai persamaan yang sangat penting. Aliran-aliran pokok. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksud adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam, Asas Taman Siswa atau Pokok Pikiran. Ada 7. Yang pertama itu hak mengatur diri sendiri, adalah setiap orang punya hak untuk mengatur kehidupannya. Yang kedua, pengajaran kemerdekaan, adalah pendidikan harus memberi ilmu yang bermanfaat lahir batin agar peserta didik bisa merdeka. Yang ketiga, berbasis budaya dan kebangsaan, adalah pendidikan harus sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa sendiri. Yang keempat, untuk semua rakyat, adalah pendidikan harus tersebar luas agar dapat diakses semua lapisan masyarakat. Yang kelima, berdiri di atas kekuatan sendiri, adalah usaha pendidikan dibiayai sendiri tanpa bergantung pada pihak luar. Yang keenam, keikhlasan mendidik, adalah guru mendidik dengan ikhlas demi kepentingan anak didiknya. Yang ketujuh, asas tambahan,
adalah kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, yang kedua, tujuan Taman Siswa sebagai wadah perjuangan kebudayaan dan membangun masyarakat yang tertib dan damai. Membentuk anak-anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, berbudi luhur, sehat jasmani, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan manusia pada umumnya. Nah, asas utama yang pertama itu inklusivitas adalah semua orang berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, partisipasi adalah melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam pembelajaran dan keputusan pendidikan. Yang ketiga, keadilan sosial adalah berusaha mengurangi kesenjangan agar semua orang mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dan kita ketahui bahwasannya aliran yang paling berkaitan dengan kondisi di Indonesia saat ini adalah aliran pokok, khususnya pada Taman Siswa dan INS Kayu Taman. Nah, ada beberapa alasan yang sangat relevansi. Yang pertama, Taman Siswa menekankan asas kebangsaan dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan Indonesia menghadapi globalisasi sambil tetap menjaga identitas bangsa. Kemudian yang kedua ada INS Kayu Taman yang menekankan inklusivitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan, merdeka belajar, dan penekanan pada keterlibatan aktif siswa di era kurikulum merdeka. Aliran pokok lebih menekankan pembelajaran kontekstual, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sangat cocok dengan tantangan Indonesia saat ini yang berfokus pada pengembangan kompetensi pada abad 21, yakni kreatif, kritis, dan kolaboratif, serta komunikatif. Jadi, aliran pokok yang berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia sekarang, meskipun unsur-unsur dari aliran klasik masih tetap berguna sebagai fondasi teori perkembangan anak.